Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitrinur Hamdani dari kelas Sosiologi B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian administrasi dan manajemen dan fungsi administrasi dan manajemen itu sendiri. Nah, apa sih itu administrasi? Administrasi dapat dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrate, yang artinya to serve atau untuk melayani. Konotasinya di sini pekerjaan membantu, yang artinya administrasi adalah melayani gitu. Dan juga administrasi dalam arti sempit meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatarusahaan atau clerical work, yang artinya administrasi dalam arti sempit ini bisa disebut tata usaha, di mana tata usaha adalah kegiatan paling kecil dari administrasi dalam arti luas gitu. Contoh dari kegiatan ini adalah ketika kita melakukan administrasi di rumah sakit. Menurut beberapa orang atau sebagian orang, administrasi itu biasanya berhubungan dengan pembayaran atau ekonomi. Padahal sebenarnya bukan. Jadi ketika kita melakukan administrasi di rumah sakit, itu biasanya kita diminta untuk mengisi data, ya kan? Kita mengisi nama pasien, umur pasien, keluhan-keluhan yang dimiliki pasien gitu kan. Nah, administrasi yang dilihat di sini adalah kegiatan catat mencatat atau data mendata itu. Jadi bukan bagian pembayarannya gitu. Lalu selanjutnya yaitu administrasi dalam arti luas yang berasal dari kata administrate dalam bahasa Inggris. Nah, menurut beberapa ahli seperti White, administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil. Lalu menurut Simon dan kawan-kawan, administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Lalu selanjutnya menurut Newman, administrasi ini didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama. Nah, kesimpulan dari tiga pendapat ini adalah administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sekarang kita masuk ke arti manajemen. Menurut Insinyur Tom Degernas, manajemen sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas dan harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia maupun bukan. Lalu ada menurut George R. Terry dalam bukunya yaitu Principles of Management, manajemen adalah suatu proses yang dibedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, sebenarnya administrasi dan manajemen itu memang mirip. Tapi, administrasi itu adalah lingkup kecil daripada manajemen itu sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang fungsi administrasi dan manajemen. Fungsi administrasi atau manajemen ini adalah yang pertama, merencanakan kegiatan administrasi. Yang kedua, melakukan pengorganisasian.
Yang ketiga, memotivasi karyawan agar mampu mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, mengawasi berbagai proses administrasi. Menurut beberapa ahli, yaitu Hawkins dan O'Donnell, fungsi administrasi atau manajemen ini biasa disingkat POSDICO. Nah, kepanjangannya yaitu yang pertama, P. P-nya di sini adalah planning atau perencanaan. Lalu O. O di sini adalah organizing atau pengorganisasian. Lalu ada S. S di sini adalah staffing atau penyusunan pegawai. Lalu ada DI yaitu directing, di mana itu adalah pembinaan kerja. Yang terakhir ada CO atau controlling, yang artinya pengawasan. Dalam lingkup pemerintahan, administrasi itu meliputi kegiatan yang pertama tadi, perencanaan. Nah, perencanaan ini dibuat oleh DPR atau MPR yang berupa kebijakan. Nah, saat kebijakan itu sudah jadi, lalu kita membentuk suatu organisasi di mana dalam organisasi ini kita memilih orang-orang, ya kan? Nah, saat organisasi ini dibentuk untuk melakukan kebijakan itu sendiri gitu. Lalu setelah organisasi ada actuating atau penggerak, di mana organisasi ini memilih orang-orang yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dari kebijakan itu sendiri. Lalu setelah digerakkan ada controlling atau pengawasan, di mana pengawasan ini berguna untuk mengawasi apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dari kebijakan itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.